Ya, hari ini kita masuk di mata kuliah hukum internasional di pengantar hukum internasional. Jadi inilah bahan pengantar kita. Ini seharusnya hukum internasional lanjut. Saya bawa juga ini guru besar saya, Profesor Dr. Roswita Stompul, dia dosen di UISU. Ada profesor beliau. Nanti kita kalau memang hukum internasional ini hanya satu semester aja, saya akan ambil juga bahan-bahan dari sini karena ini adalah mata kuliah hukum internasional lanjut. Nanti gimana ya kita mempadankan ini, kita padankan. Jadi kita jelaskan yang pertama terminologi hukum internasional. Dan harus tahu terminologi hukum internasional yang merupakan padanan kata asing. Jadi kalau kita ini di sekarang ini padanan hukumnya adalah bahasanya adalah bahasa Inggris. Tapi kalau kita dari segi kita orang hukum, kita kepada Belanda. Ya. Yang juga maju sekarang hukumnya itu adalah Perancis. Makanya di sini kita membahas hukum internasional, makanya kita bahas dari negara-negara itu nanti. Ya, lain kalau dalam hal ekonomi. Kalau dalam hukum itu ya, ekonomi bisa masuk nanti Cina segala macam. Ya, kalau dalam hukum Inggris namanya kalian kenal nanti dengan istilah international law. Kalau dalam hukum Perancis kalian kenal dengan istilah droit international. Kalau dalam bahasa Belanda international recht. Jadi kalau dalam bahasa Belanda itu kalian harus sudah tahu hukum itu dalam bahasa Belanda itu adalah recht. Recht, R-E-C-H-T, recht. Ya, Recht mati kedat. Banyak istilah-istilah hukum itu kalian harus nanti terbiasa. Karena kalau kalian tidak terbiasa saat sekarang ini, nanti kalian terjun ke dunia hukum, ya, kalian jadi lawyer, jadi notaris, kalian masuk ke pengadilan, mereka banyak menggunakan istilah hukum, kalian akan bingung. Ya, pelajarilah, karena saya nggak mengajar kalian di semua mata kuliah. Saya hanya memberitahu yang saya ajarkan. Di semester 6 saya dapat mata kuliah hukum acara peradilan agama, saya jelaskan juga sama mereka semalam. Nanti di semester 4 saya dapat hukum pemerintahan daerah. Nah, ini rapatnya baru minggu semalam, makanya terburu kali. Bahan pun saya usahakan memang yang sesuai, tapi memang belum rapat baru hari Jumat semalam. Ya, dan ini mata kuliah baru bagi saya. Saya baru mengampu mata kuliah ini. Ya. Baru mengajar mata kuliah ini, tapi nggak masalah, saya mengerti, saya paham dengan mata kuliah ini. Jadi ada istilah the law of nation yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa. Inilah yang kalau kalian sering dengar di televisi, di berita-berita internasional itu ada pengadilan internasional. Ya, ada juga pengacara-pengacara internasional seperti siapa? Hotman Paris. Jadi kalau kalian nanti tamat sarjana mau ngambil kartu pengacara, magangnya ke kantor Hotman Paris, kalian bukan dibayar, kalian bayar sebulan 25 juta. Karena dia sudah taraf internasional. Ya, kalau di sini mungkin kalian nggak akan diminta bayaran. Banyak pengacara di sini. Kalau yang bagus itu Bapak Kamaludin Lubis yang punya Sibolangit Center. Saya kenal, itu dosen saya di UISU. Nanti kalau kalian mau jalan-jalan ke sana bisa saya uruskan izinnya. Ya. Kita masuk ke sana, kita lihat bagaimana penyalahgunaan narkoba itu di sana. Nah, di Sibolangit Center. Oke, istilah law of nation juga sering dimaknai serupa dengan istilah law among nation. Ini di masa menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ya. Lihat, ini juga ada sekarang Perang Dunia Ketiga antara Rusia dan Ukraina. Itu banyak istilah-istilah. Kalian bisa dapat dari TikTok, dari snack video, dari YouTube pendek dan segala macam.
Itu kalian harus, kalau kalian dapat istilah-istilah seperti itu, kalian cari tahu di Google, atau kalau kalian tidak dapat jawabannya, kalian tanya sama dosen-dosen kalian. Kalian harus belajar seperti itu, menerima informasi-informasi internasional. Ya, kalau kalian hanya nonton yang sifatnya nasional, kalian yang nggak maju-maju nanti. Ya, definisi hukum internasional banyak dikemukakan oleh ahli, yang dalam satu rumuskan membedakan dengan hukum perdata internasional, sekaligus menolak pandangan hukum internasional hanyalah merupakan moral internasional saja. Jadi nanti di materi lain ada hukum perdata internasional, hukum pidana internasional. Jadi kita harus bedakan, ya. Bedanya di mana nanti? Kalau hukum perdata, dia kembali lagi kepada hukum perdata Indonesia yang berlaku mengenai perjanjian, ya kan, kerjasama segala macam. Ini hanya, kalau hukum internasional hanya dia bersifat perjanjian internasional, perjanjian antar negara, ya, badan-badan negara, ya. Kalau Indonesia ada perjanjian militer mungkin dengan Rusia, dengan Cina, ya, seperti kita dengar di televisi mengadakan perjanjian militer segala macam, itulah dia. Hanya perjanjian itu namanya perjanjian internasional. Hanya melibatkan negara tanpa ada imbalan untung rugi. Karena nggak ada imbalan untung rugi di situ. Kalau dalam masa perang ini, kalau memang negara pendukung mengirimkan pasukannya, ya mereka mengirimkan, tapi kita tidak bisa memaksa. Ya, terjadi seperti di Ukraina. Ukraina dijanjikan masuk NATO, dijanjikan akan dibantu, tapi lihat sekarang dia diinvasi Rusia, tidak ada satupun negara NATO yang membantu. Ya, kenapa? Karena kalau sudah mereka membantu, pasti Rusia membalas. Akan terjadi perang dunia, akan banyak nuklir yang jatuh. Jangan kalian anggap enteng, nuklir jatuh di Eropa, di Amerika, kita nggak kena. Radiasinya kalian boleh cek di Google berapa juta kilometer radiasi itu. Kalau jatuh di Cina sebagai pendukung Rusia, Amerika nembak ke Cina, Amerika nembak ke Korea Utara sebagai pendukung Rusia, ya kan? Makanya itulah yang perlu kita lihat sejauh mana keterlibatan negara-negara ini. Lihat, saking takutnya negara, apa yang dilakukan Israel? Hanya mengirim helm yang tidak ada gunanya untuk perang. Ya, kalian boleh cek beritanya. Mereka mengirimkan helm militer yang nggak ada gunanya itu untuk perang. Nggak bisa membunuh lawan. Memang ada gunanya untuk melindungi kepala, tapi nggak bisa membunuh lawan. Ya, dibikin lagi konspirasi peluru dicelupkan ke darah babi, karena Cehnya hampir 100% prajuritnya Muslim. Dibilang mereka kalau kena mati karena peluru itu akan masuk neraka. Ya, kalian baru dengar ini, kalian banyak-banyak tonton berita di YouTube, bahasanya lebih enak kalian dengar daripada berita-berita internasional. Kalian ngambil di CNN atau World TV. Ya, saya punya TV kabel, saya jarang sekali buka TV kabel, saya hanya lihat di YouTube Snap saja, Snap video. Itu sudah cukup banyak berita-berita seperti itu. Jadi analisis terminologi hukum internasional dapat kita lihat bahwa internasional merupakan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan yang harus dipenuhi. Jadi ada aturan, ya. Jadi kalau dalam perang itu pun ada aturan, ya. Kalau dalam perang kalian
nanti ada di hukum internasional ini, ada hukum perang internasional, itu ada aturan. Apa aturannya? Seperti kalau kalian misalnya pernah dengar, orang yang sudah menyerah tidak boleh ditembak. Sudah melempar senjata, angkat tangan, tidak boleh ditembak. Ya. Anak kecil dan perempuan tidak boleh ditembak ataupun disiksa kalau tidak megang senjata. Ya, itu yang banyak terjadi pelanggaran di Israel. Mereka menembaki perempuan, memukuli anak kecil, memenjarakan anak kecil. Kalian mungkin tidak dengar namanya Ahed Tamimi, dipenjara dari usia 10 tahun, keluar pada usia 16 tahun. Di penjara Israel karena memukul tentara Israel. Itulah gimana hukum internasional kacaunya sekarang ini di dunia. Karena apa? Mereka pendukung Barat tidak bisa dikenakan sanksi. Mereka pendukung hukum penguasa-penguasa dunia tidak bisa diberi sanksi. Ya, ingat, banyak negara yang tidak ikut kepada internasional. Seperti apa? Rusia, Swiss, ya, Korea Utara. Mereka adalah negara-negara yang kuat, termasuk Cina tidak ikut. Mereka merasa mereka kuat secara militer, kuat secara ekonomi, jadi tidak perlu ditopang oleh Bank Dunia. Apa konsekuensi kalau kita ikut ke dunia, ke Bank Dunia? Ya, Indonesia semakin tahun utang semakin tinggi, ya kan? Bukan semakin rendah. Ya, itu dari utang itu habis di masa pemerintahan SBY, tapi muncul lagi setelah itu. Ya, naik terus dia. Itu apa? Itu memang kewajiban. Kalau kita ingin masuk ke dunia internasional, ke PBB, kita harus ke Bank Dunia, World Bank, kita harus melakukan pinjaman. Perlu tidak perlu kita harus melakukannya. Karena apa? Karena itu adalah tuntutan mereka. Ya, bukan kewajiban kita, bukan keinginan kita, itu tuntutan mereka supaya kita terikat, supaya kita bisa diatur. Kita nggak bisa melawan. Ya, kalau melawan ya bayar dulu hutangmu. Mana? Kan hutang bukan kecil-kecil, berapa triliun, segala macam. Makanya ini yang perlu kita pelajari. Jadi kalau kita menerima berita itu, kita tidak menyalahkan salah satu pihak, kita mengerti menganalisanya. Selanjutnya di definisi hukum internasional juga mengemukakan bahwa dalam suatu rumusan yang membedakan dengan hukum perdata itu sekaligus menolak pandangan bahwa hukum internasional hanya merupakan moral saja. Jadi hukum internasional itu bukan hanya perjanjian. Kalau dalam perdata itu seperti kita lihat itu adalah perjanjian dagang. Ya. Pernah kalian lihat yang banyak pengusaha-pengusaha kita Indonesia yang mengirim karyanya ke luar negeri untuk dijual. Kalau kalian melihat vlog-vlog YouTube mahasiswa kita yang kuliah di luar negeri, lihat banyak produk kita yang dijual di sana, tapi dengan harga yang lebih tinggi. Itulah namanya perjanjian perdagangan internasional. Kita bisa memperdagangkan barang kita ke sana, mereka juga bisa menaruh barang mereka di sini. Ya, yang bahayanya kalau di sana, seperti misalnya di Korea, di Cina, kalau mohon maaf ya, kalau makanan itu mengandung babi atau anjing, itu dikasih label merah, tapi kita tidak, ya kan? Ya, makanan instan, snack, permen misalnya, saya pernah hampir kejebak. Dikasih mahasiswa saya waktu saya ngajar di Sutomo,
Cina kasihnya permen. Ya, kalau kalian dikasih kawan muslim non muslim kalian sesuatu makanan, kalian berdoa. Kalau memang ini baik, bagus, ya Allah, ya Tuhan, jadikan ini bermanfaat bagi tubuh. Jika tidak, tunjukkanlah. Saya buka, bonbon itu terbang. Saya buka biasa, bonbon itu terbang. Berarti bonbon itu tidak baik. Hati-hati, inilah perdagangan internasional yang jahat. Ya kan? Jahat dari mana? Bukan dari negara asalnya. Kalau dari negara asalnya, di negara asalnya itu ada aturan seperti itu. Menjelaskan. Ya, menjelaskan kalau di situ kandungannya apa. Tapi di Indonesia dikasih bahasa-bahasa kimia, bahasa-bahasa ilmiah yang masyarakat awam tidak ngerti. Tripsin. Apa kalian ngerti tripsin itu apa? Hah? Enggak. Kalian baca kalau tripsin itu adalah bahwa makanan itu terdapat kandungan babinya. Ya, baru dengar kalian sekarang ini. Tripsin. Kalian cek di internet, di Google, kode-kode makanan atau minuman yang mengandung babi. Hati-hati kalau kalian yang muslim. Kalian beli minuman, tok langsung minum tanpa lihat-lihat keterangannya. Ya. Ya, karena kalau dalam Islam, mohon maaf ya, tidak mengecilkan yang non muslim. Kalau ada yang non muslim di sini ya, saya tidak mengecilkan. Saya hanya mengingatkan, kalau Islam, kalau kalian sudah memakan itu, kalian harus bersuci dan ibadah kalian selama 40 hari ke depan itu tidak diterima. Kalian boleh tanya sama dosen hukum Islam. Ya, nanti ada masuk hukum Islam. Di dalam perjanjian-perjanjian internasional ini ada juga 3 batasan. 3 batasan dalam perjanjian internasional. Yang pertama, terdapat prinsip atau asas hukum dan norma atau kaidah hukum. Nah, jadi ada juga nih prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum. Nanti kita kaji di selanjutnya. Ini hanya pengantar. Nanti ada dia prinsip-prinsip yang harus kita atur, yang kita harus patuhi. Kalau misalnya kalian ingin berdagang ke luar negeri, yang kita atur, yang kita pedomani bukan aturan negara kita. Ya, contoh nyata seperti yang saya lakukan. Ya, YouTube saya sudah monetisasi, sampai sekarang belum disetujui AdSense-nya. Karena apa? Karena ribetnya pengaturan pajak Amerika. Oke, kalian tes nanti, kalian buat YouTube, kalian monetisasi, udah dimonetisasi, kalian tes. Saya udah 2 bulan pengajuan pajak internasional itu ditolak. Maka kita harus pelajari dulu, baru kita ajukan. Atau kita bayar orang yang ahli untuk mengurusnya. Ya. Maka ada itu aturan-aturan itu. Yang kedua, berfungsi untuk melandasi hubungan antar subjek hukum internasional dan mengatur persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Ya, kalau kita di sini batas-batas negara itu jelas, ada portal, ada gerbang segala macam. Tapi kalau kalian lihat di negara lain, gimana batas negaranya? Hanya garis. Belanda dan Belgia, kalian boleh cek di YouTube bagaimana batas negara mereka. Hanya garis. Bahkan Belanda dan Belgia, setengah rumahnya ada di Belanda, setengah rumahnya ada di Belgia. Banyak di wilayah negara lain banyak. Di Indonesia ada, setengah wilayahnya di Indonesia, setengah rumahnya di Malaysia. Ada, saya baru dapat semalam di snack video. Setengah-setengah.
Gimana aturannya? Dia pun bingung dia warga negara mana. Indonesia mengeluarkan KTP-nya, paspornya segala macam. Malaysia juga nggak mau kalah, keluar juga 2 identitas. Kalau negara lain kita diperbolehkan memiliki 2 warga negara, Indonesia tidak. Ya. Jadi kalau misalnya kalian lahir di luar negeri, salah satu orang tua kalian adalah orang luar negeri, kalian lahir di Amerika misalnya, dibawa ke Indonesia, kalian masih warga negara Amerika. Kalian gak disebut warga negara Indonesia, walaupun mama kalian atau bapak kalian warga negara Indonesia. Kenapa? Karena hukum perjanjian, pengakuan kewarganegaraan di negara Indonesia itu adalah yang lahir di Indonesia. Atau kalian misalnya kalian warga negara asing, kalian mau menjadi warga negara Indonesia, ada caranya. Kalian harus 5 tahun menetap di Indonesia tanpa pulang ke negara kalian, atau kalian hanya pulang hanya untuk mengurus visa tinggal. Karena kalau visa sudah habis, kalian harus balik, kalian harus urus. Ya, atau kalian pergi ke ibu kota, kalian pergi ke Jakarta, urus visa tinggal di kedutaan besar negara kalian berasal untuk melanjutkan tinggal di sini. Ya, jadi dia itu harus. Bahkan kalau ada kewarganegaraan, kalau kita lihat yang sekarang, yang dulu tuh heboh tuh ada Cinta Laura, ya kan? Cinta Laura mamanya Indonesia, bapaknya luar negeri, Amerika ya kalau nggak salah saya. Ya, 17 dia ke Indonesia, belum buat paspor dia udah ikut upacara. Dia belum buat identitas Indonesia tapi udah ikut upacara. Itu semalam yang heboh, kalau kalian ada yang lihat dia pertama kali ikut upacara di Istana Bogor kalau nggak salah saya, nggak Istana Negara. Nah, kenapa warga negara asing ikut upacara kita? Itu yang dipermasalahkan. Makanya kalian harus pastikan kalau nanti kalian sebagai konsultan hukum, ada yang minta tolong sama kalian nih, urus izin tinggal, minta warga negara Indonesia, pastikan dia 5 tahun tinggal di Indonesia. Kecuali kalian dekat dengan penguasa politik, itu beda. Seperti semalam itu yang menteri kita, yang punya warga negara Amerika, punya 2 paspor dia. Jadi kalau kalian ini udah besar, kalian pergi ke Amerika, kerja kalian di Amerika 3 tahun, keluar paspor Amerika kalian, maka paspor Indonesia kalian otomatis batal. Indonesia tidak mengakui bilingual, 2 warga negara. Ya, maka jangan main-main. Kalau memang rezeki kalian bagus, kalian kerja di luar negeri, maka pertahankanlah warga negara kalian jika memang kalian mau. Atau kalian tidak ingin kembali lagi ke Indonesia, ya udah terima. Sangat mudah pindah warga negara di tempat lain. Amerika kalau kalian bekerja, Malaysia, Singapura, mudah. Tapi ingat, jika sudah keluar paspor, pasti kalian mengucap sumpah setia terhadap negara paspor tersebut. Makanya kalian tidak dibenarkan lagi memiliki paspor Indonesia. Ya. Nanti kalau kalian lihat paspor, kalau kalian buat paspor, kalian pasti ngerti gimana ribetnya buat paspor itu. Ya, gimana mahalnya buat paspor itu. Selanjutnya, di hukum internasional ini lebih kepada hukum-hukum yang bersifat publik. Ya. Hukum yang bersifat publik apa? Seperti yang kalau kita ketahui, hukum bersifat publik itu seperti hukum pidana atau hukum yang mengatur orang banyak. Nggak bisa nih hukum privat, hukum antar kedua belah pihak kita bawa ke hukum internasional. Nggak bisa. Kalian udah ada mata kuliah hukum perdata, hukum pidana, seharusnya kalian nggak asing juga dengan kata publik dan privat. Kalau kalian sudah masuk, kalau di privat itu untuk hukum perdata, itu untuk orang perorangan. Kalau publik itu untuk orang banyak di pidana yang mengatur.
Di hukum administrasi negara, hukum tata negara dia publik karena mengatur orang banyak. Jadi di sini ada masyarakat internasional yang bermakna di mana ada masyarakat maka ada hukum juga berlaku dalam hubungan internasional. Ya. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum yang mengatur. Ya kan? Yang ribut ini yang menjadi permasalahan di mana? Saudara-saudara kita yang tinggal di perbatasan. Ya. Mereka diminta ikut ke Malaysia, tapi mereka adalah warga negara Indonesia. Mana kejadiannya? Ada juga kejadiannya, Sipadan dan Ligitan. Kalian harus tahu juga sejarah itu. Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau di Indonesia yang pindah ke Malaysia. Kenapa? Karena dulu pemerintah Indonesia tidak terlalu peduli dengan pulau-pulau kecil di Nusantara ini. Alhasil karena ribut sidang di juri Swiss, karena Indonesia mengakui itu wilayahnya, Malaysia mengakui wilayahnya, disidang di Swiss. Nggak ada yang mau mengalah. Terakhir dipanggil warga, perwakilan warga, kepala adatnya segala macam dipanggil sekitar 5 sampai 7 orang. Dipanggil ditanyakan, "Kamu warga negara mana?" Mereka tidak menjawab. "Saya nggak tahu saya warga negara mana, tapi yang kasih makan saya, yang kasih minum saya, yang kasih saya uang itu dari negeri Malaysia." Hanya karena itu dapatlah pulau. Ya. Memang kalau jalan tengahnya, kalau memang sengketanya bentrokan, itu dipanggil orang yang berkepentingan. Ya. Kalian boleh cek di Google kayak mana indahnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, ada itu Sipadan dan Ligitan. Ada sejarahnya juga, kalian boleh lihat di YouTube, di Google pun ada sejarahnya. Jadi kalau dalam hukum internasional ini kita harus, selain kita menjalin hubungan dengan negara-negara asing, juga harus memperhatikan masyarakat kita. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpindahan lagi. Hati-hati. Kalau kalian yang mungkin berada di kampung kalian tinggal di perbatasan, maka ini menjadi tanggung jawab kalian. Ya, bukan nggak mungkin ada yang kalian tinggal di perbatasan atau kampung halaman kalian di perbatasan. Ya, banyak kita berbatasan dengan negara-negara asing. Timor Leste udah pasti, ya kan? Papua Nugini apalagi. Internet di Singapura ada. Singapura, kalau kita mau ke Singapura dari Batam. Naik kapal kalian cuma 15.000 sampai. Nggak perlu pakai paspor. Nggak perlu. Kalian bisa belanja sana, bisa jalan-jalan sana, tapi syaratnya sebelum jam 5 sore kalian harus sudah balik. Kalau nggak, kalian ketangkap polisi imigrasi. Ditahan, kalian harus ditebus negara. Karena dianggap kalian penyelundup. Ya. Kalian harus tahu juga hal-hal kecil itu. Mana tahu kalian ada rezeki, kalian mau jalan-jalan ke sana, ya ada, silakan. Mau belanja karena barang elektronik sana lebih murah. Nah, kalau mau belanja kalian dari Batam, jangan bawa handphone, ya. Kalian mau belanja nih ke Singapura, jangan bawa handphone. Kenapa? Karena waktu kalian nanti balik itu dicek, handphone tidak boleh lebih daripada 2 sama badan bea cukai. Kalau lebih daripada 2 itu disita. Jadi kalau kalian ingin belanja misalnya handphone, laptop ke Singapura, maka semua barang-barang itu kalian tinggal. Kalian belanja, kalian beli handphone 2, laptop 2, udah sampai sini tinggal kalian bayar cukainya, pita cukainya. Tuh, jangan sok-sokan kalian beli apa, beli aja. Sampai datang kalian sampai Singapura kalian beli, mau foto-foto kalian silakan.
Nah, jauh memang harga lebih murah kalau di luar negeri. Kayak orang banyak yang belanja ke sana. Gak susah, 15.000 itu naik kapal. Udah nyebrang kalian. Kalian pergi pagi supaya kalian bisa lama di sana. Nah, jam 4 kalian harus sudah balik ke pelabuhan supaya kalian nggak ketangkap. Kalau ketangkap ribet, bisa 2 bulan, 6 bulan kalian nggak pulang-pulang. Nah, saat ini hukum internasional sudah masuk di cabang prodi-prodi di ilmu hukum. Semua ilmu hukum di Indonesia ada mata kuliah hukum internasional. Di ilmu di Fisipol juga ada hukum internasional. Di PPKN juga ada, FKIP-PPKN ada. FKIP-PPKN itu mata kuliahnya sama kayak fakultas hukum. Jadi jangan heran kalian untuk kalian ada teman FKIP-PPKN, mata kuliah sama. Mereka ada mata kuliah hukum pidana, hukum perdata, semua ada. Cuman bedanya kalian hanya kuliah itu, mereka tidak ada klinis seperti kalian nanti. Kalian tidak ada program pengajaran seperti mereka. Itu yang dibedakan. Di Fakultas Agama juga ada hukum. Ada. Kalau dulu gelarnya SHI, sekarang enggak. Rata SH semua. Sebenarnya kalau saya bilang saya keberatan. Keberatannya kenapa? Karena kalian dalam fakultas hukum kalian hanya mempelajari ilmu hukum. Kalau mereka yang ilmu hukum belajar di fakultas agama ada syariahnya, ya kan? Jadi rugilah mereka belajar syariah kalau nggak dihargai, ya. Jadi mata kuliah hukum internasional ini merupakan hal yang wajib ada di prodi-prodi ilmu hukum maupun prodi kelas-kelas internasional. Ya, kalau kalian misalnya ada kawan masuk fakultas ekonomi kelas internasional di USU, ini ada juga hukum perjanjian internasional, ada hukum fakultas ekonomi internasional ada di USU. Nah, karena ada mahasiswa saya dia ngambil 2 gelar hukum ekonomi internasional di USU sama hukum umum di UISU, sama-sama hukum. Saya pun nggak ngerti apa tujuannya, dua-duanya hukum. Jadi masih dalam konteks sejarah bahwa hukum diplomatik merupakan bidang kajian yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan internasional yang berlaku di kalangan wakil-wakil negara. Ya, ini dimana kita lihat di sidang-sidang PBB. Lihat sidang-sidang PBB sekarang juga sudah banyak disiarkan di video-video pendek, di video panjang di YouTube ada. Di situ kita bisa lihat bagaimana negara-negara kecil itu seperti ditindas atau tidak dianggap. Ya, seperti saya bilang ya, bukan dilakukan. Berarti seolah-olah. Kalian udah belajar bahasa Indonesia seharusnya ngerti bahasa-bahasa seperti ini. Bahasa kiasan ya. Jadi kelahiran organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara telah menjadikan hukum organisasi internasional sebagai bidang baru di abad ke-20. Peran penting dari United Nation ini yang bahasa yang umumnya, tapi kita mengenalnya dengan PBB, United Nation, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itulah yang saya bilang seluruh bangsa warga negara itu masuk. Yang tidak masuk itu hanya Rusia, Swiss. Mereka tidak masuk karena mereka merasa kuat. Cina, Palestina sudah pasti tidak masuk karena tidak diakui sebagai negara. Ya. Kenapa orang heboh dengan perang invasi Rusia ke Ukraina? Sedangkan invasi Israel ke Palestina selama 78 tahun tidak ada yang heboh. Ini baru 2 minggu sudah heboh. Bayangkan 2 minggu sama 78 tahun. Tidak usah cerita agama.
kita cerita masalah kemanusiaan. Apa yang dinilai mereka segi kemanusiaan di Rusia, di Ukraina? Bagaimana dengan segi kemanusiaan yang ada di Palestina? Ya, yang anak-anak ditendang, yang ibu, yang perempuan itu dibunuh, ditembak. Kenapa? Karena musuh Israel bukanlah laki-laki, tapi perempuan. Kenapa? Karena perempuan Israel itu adalah superpower. Superpowernya apa? Sekali melahirkan itu 7-9 anak. Sanggup kalian orang Indonesia? Mungkin dalam masa perang bisa mereka melahirkan 7-9. Dan kalau kalian boleh lihat di YouTube, usia kandungan mereka tidak ada yang sampai 9 bulan. Tapi tidak ada yang masuk inkubator. Anak-anaknya tidak ada yang masuk inkubator. Itulah bagaimana negara-negara yang dizolimi ada bantuan dari Tuhan mereka. Ya, kalau tidak ada lagi bantuan dari manusia, maka ada bantuan dari Tuhan mereka. Harus percaya itu. Ya kan? Banyak perang-perang yang dibilang konyol. Ya. Perang Israel Palestina. Israel pakai tank, pakai peralatan yang lengkap segala macam. Palestina hanya lemparan batu, tapi tanknya bisa meledak. Batu bisa meledakkan tank. Kalau pikir pakai logika sampai gila, kalian nggak bisa kalian pikirkan itu. Gimana batu bisa meledakkan tank? Banyak videonya. Nah, makanya kalian harus cari itu. Supaya apa? Menambah pengetahuan, wawasan kalian. Kita kaitkan ke mata kuliah juga bisa, ya kan? Karena pesan dari Bapak Rektor, jangan terlalu ke ilmunya. Ilmunya hanya sebatas pengantar, lebih kepada ke masyarakat langsung, masyarakat internasional, masyarakat kita Indonesia. Ya, ini semalam rapat di hari Jumat itu pesan Bapak Rektor. Karena kalau ilmu anak-anak bisa baca semua dari buku, ya kan? Kalian lebih jago bacanya daripada saya. Kalian bisa baca di internet. Kalian lebih jago bacanya daripada saya. Ya, tapi kalau dari segi yang saya bicarakan, kalian pasti banyak yang bingung, ya kan? Yang perempuan Palestina bisa melahirkan 7-9 anak. Indonesia paling banyak berapa? Paling banyak berapa? 5. 5. Yang anaknya dikasih nama menurut abjad, A B C D E. Misalnya A Amin, B Budi, C gitu. Anaknya sesuai abjad. Jadi tahu mana anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah, itu gimana di Palestina itu digempur 78 tahun nggak tamat-tamat. Logika kalian, Palestina itu tidak terlalu besar, tapi 78 tahun dibombardir, roket, pesawat segala macam, nggak habis-habis. Itu manusia apa jin? Ya kan? Itu secara bicara logika, nggak usah bicara kenyataan. Logika. 78 tahun ditembaki, ditahan, di penjara. Bukan sedikit yang ditahan di penjara Israel. Ada lebih daripada 300 orang lebih ditahan di penjara Israel, warga negara Palestina. Nah, ditembaki, dibombardir, rumahnya dibom, sekolah dibom. Tapi tetap ada terus. Warga negara Palestina, bukan warga negara pendatang. Makanya kalau kalian jalan-jalan ke Palestina, kalian nikahi warga negara Palestina, pilihannya 2. Kalau kalian mau balik ke Indonesia, kalian ceraikan istri kalian, atau kalian menetap di Palestina. Kalian nggak boleh bawa warga negara Palestina keluar.
Nggak boleh. Kalian boleh tes, jalan-jalan ke Palestina, itu cantik-cantik, Arab tinggi-tinggi. Kalian yang perempuan jalan-jalan ke sana, dapat laki-laki Palestina, pilihannya cuma dua, kalian pisah atau kalian menetap di Palestina. Hah? Itulah yang tiap malam hujan bom, hujan peluru. Kalau kalian siap, silakan. Karena kalau kalian bawa istri atau suami kalian balik ke negara kalian, kalian akan dicari daftar pencarian orang Palestina. Bukan teroris, tapi daftar pencarian orang. Ya. Itu kalian juga harus tahu kenapa? Karena mereka tidak mau rugi warga negaranya keluar. Keluar kenapa? Nanti keturunannya tidak mengenal jati dirinya sebagai warga negara Palestina, sebagai pejuang Palestina. Jadi kalau anak-anak Palestina itu laki-laki perempuan sebaik lahir, itu langsung dicap sebagai pejuang Palestina. Ya. Itu yang harus kalian kalau kalian seperti yang saya bilang, kalau kalian mau warga negara lain, mudah kali. Mudah. Kalian ambil S2 ke Belanda misalnya, kalau hukum ke Belanda. Kalian ambil S2 ke Belanda, ya, menetap kalian berarti kalian menetap 2 atau 3 tahun di Belanda. Habis itu kalian dapat kerjaan di sana, kalian akan ditawari paspor Belanda. Ya. Ada juga kawan saya yang kuliah di Cina. Kuliah dia sastra Mandarin, sastra budaya Mandarin. Ya, tamat dia ditawari warga negara Cina. Dia milih pulang ke Kisaran, tempat orang tuanya. Kerja di sekolah SMA Kisaran. Nah, tahu pihak Cina dia kerja di SMA, dilepas? Tidak. Ditarik balik, suruh balik. Karena gajinya tidak seberapa, ijazahnya internasional. Itulah kalau pendidikan di luar negeri itu dihargai. Ya, dihargai. Kalau kalian ngambil S1 di Cina misalnya, kalian dihargai. Dihargai betul. Dia dikerjakan di rumah sakit, gajinya 10 kali lipat daripada dia ngajar di SMA Kisaran. Sekarang dia udah menikah, istri yang nggak bisa tinggal di Cina, dia tinggal di Jakarta di perusahaan Cina. Gajinya sama dengan di rumah sakit itu, sekitar 12 juta sebulan. Ya, kalau di dunia luar mereka dihargai. Pendidikan itu dihargai, karena pendidikan di luar itu mahal. Kayak kalau di sini di Indonesia harus kita yang buat pendidikan itu mahal. Dengan apa? Tamat kalian berkarya. Ya kan? Tamat kalian menghasilkan sesuatu. Apa? Kalian bisa kok menghasilkan uang. Misalnya dengan apa? Membuat karya ilmiah. Tulis di blogspot kalian. Itu kan dibayar. Ya kan? Itu makanya saya ajarkan kalian buat karya ilmiah di semester 1. Tapi kalian tidak paham maksud tujuan saya. Saya jelaskan sekarang. Supaya kalian terbiasa buat karya ilmiah. Ya kan? Ya minimal sebulan sekali bisalah kalian buat karya ilmiah. Kalian posting di blogspot kalian, kalian buat akun blogspot kalian. Ya, kalian buat akun blogspot kalian. Itu kalau banyak yang nonton atau banyak yang ngelihat, yang ngebaca, itu kalian dapat bayaran. Pasti ada. Kalau pertama kali seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan itu memang tidak ada. Tapi makin lama itu nanti postingan kita makin naik. Sabar aja. Memang tulisan itu tidak bisa kita share. Tapi apa salahnya kalian punya HP, kalian punya jaringan internet. Kenapa nggak kalian upload karya ilmiah kalian? Buat aja, nggak usah terlalu panjang-panjang, sekitar 10 halaman. Kalian buat, kalian upload. Ya kan? Kalian upload. Saya sudah ajarkan tekniknya.
di semester 1. Kalau kalian tahu sistematika yang saya ajarkan, kalian bisa. Kalau kalian lakukan itu, nggak usah bilang sebulan sekali, 3 bulan sekali kalian menghasilkan satu karya ilmiah. Nanti waktu kalian semester 8 kalian buat skripsi pitching mata. Percaya sama saya. Nggak perlu kalian cari orang di mana bisa buat skripsi. Nggak perlu. Kalian pitching mata. Kalau kalian ikuti saran saya, setiap 2 minggu, 3 minggu sekali kalian hasilkan satu karya ilmiah, kalian upload ke Blogspot, ya, percayalah, itu dan jadi kebiasaan kalian. Waktu kalian buat skripsi, kalian tidak perlu mencari orang lain. Dan udah ada ini, ya. Ini bukan ilmu, tapi kecerdasan. Bagaimana mengolah suatu masalah menjadi mudah. Kan? Saya udah ajari dari semester 1 semalam, udah saya ajari teknik-tekniknya. Ini semester 2 dan selanjutnya saya langsung ngajari ke ilmu-ilmu. Kan? Saya banyak tadi memberikan pendapat-pendapat segala macam, ya itu memang ilmunya. Selanjutnya, kelahiran organisasi internasional yang dibentuk oleh negara telah menjadikan hukum organisasi internasional sebagai bidang baru pada abad 20. Peran penting United Nations dalam menangani isu-isu global yang multidimensi melalui berbagai misi PBB merupakan faktor yang mendukung hukum internasional tersebut. Kan? Jadi isu-isu internasional itu selalu ditangani PBB, seperti yang sekarang perang Rusia dan Ukraina itu masuk ke PBB. PBB banyak juga dipegang oleh negara-negara pendukung Amerika. Disuruh mereka membantu Ukraina, mereka mundur. Kenapa? Karena Rusia punya rudal nuklir terhebat nomor 2 di dunia. Berapa unitnya? 36.000 unit. Diledakkannya setengah saja, separuh dunia akan musnah, rata. Makanya di Amerika, Eropa, benua Amerika ya, bukan negara Amerika, Amerika dan Eropa itu mereka ada bunker bawah tanah. Indonesia yang tidak ada. Entah Indonesia pikir aman dari nuklir, saya pun kurang tahu. Selalu setiap rumah itu ada bunker bawah tanah. Bunker bawah tanah itu kalian masuk, buka bawah tanah, ada pintu besi, kalian tutup. Jadi kalau ada ledakan nuklir pun di atas, pintu besi ini nggak akan jebol. Ya, ada juga film pendeknya, kalian bisa lihat itu. Jadi film-film seperti itu ada ilmu yang bisa kalian ambil, ya kan? Apa guna bunker itu? Ya kan? Bisa tinggal 5-10, tapi ya kalian harus sediakan bahan makanan seperti apa. Misalnya ikan hidup, kalian pelihara situ ikan hidup. Tanaman berupa sayuran kalian tanam supaya bisa. Itulah di Amerika dan Eropa dalam menghadapi perang nuklir. Mereka siap. Kalau kita nyari kemana bersembunyinya? Paling di belakang gunung. Gunung di sini Sibaya, kejauhan larinya, udah kena ruang kita, udah kena nuklir ruang daripada sampai ke Gunung Sibaya. Ya, belum lagi kalau ancaman terbesar, kalau kalian tahu, kalian sering ke Parapat? Ada? Pernah? Tahu apa ancaman terbesar di Parapat? Hah? Nggak tahu. Kalian apa? Kalian cari tahu, itu ilmu juga. Di Perapat itu, di Danau Toba itu, di tengahnya ada gunung api aktif. Kalau itu meledak, kota Medan habis. Danau Toba akan surut, airnya akan ke kota semua. Nah, itu peneliti dari Rusia sudah datang ke sana. Meneliti di mana kaki gunungnya. Sampai habis Danau Toba itu tidak ada kaki gunungnya.
ujung-ujungnya tidak ada. Berarti udah masuk ke negara lain juga. Gimana dahsyatnya yang akan terjadi kalau itu meletus. Itu juga harus menjadi perhatian dunia internasional. Makanya banyak peneliti-peneliti internasional datang ke Danau Toba untuk meneliti itu. Ya, dari Amerika, Inggris mengirimnya untuk meneliti berapa lama lagi ini akan meledak. Kenapa gunung api bisa aktif di bawah air? Kenapa airnya nggak panas? Ya kan? Kan logika kan gunung api aktif isinya lava dan lahar. Kenapa airnya nggak panas? Harusnya kan airnya mendidih. Nah, itu sedang dicari peneliti sampai sekarang. Memang belum dapat jawabannya karena memang harus dilihat ujung kakinya seperti saya bilang. Kaki gunungnya ada di mana? Nah, kalau cuman puncaknya, ya udah kelihatan puncaknya di Danau Toba. Ya. Selanjutnya ada bahwa organisasi internasional atau lembaga-lembaga PBB atau United Agency terus mempromosikan sejumlah bidang hukum internasional. Kalau kalian pernah dengar ada ILO, International Labour Organization, Laboratorium Organisasi Internasional. Ya, itulah yang kalau dalam masa Covid semalam itu yang mengkaji masalah Covid, yang coba memberikan penawar terhadap Covid, obat-obat terhadap Covid. Ya. Nanti secara mendalamnya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena kita ada 14 pertemuan, saya usahakan cukup yang perjanjiannya nanti saja. Selanjutnya ada hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan internasional. Hukum perburuhan. Dulu di Indonesia ada perburuhan, buruh. Ada hukum perburuhan. Perburuhan itu hampir tidak jauh beda. Saya nggak bilang sama ya, hampir tidak jauh beda dengan perbudakan. Makanya di Indonesia dihapuskan karena Indonesia tidak mengenal akan namanya perbudakan, tidak memperbolehkan akan namanya perbudakan, ya kan? Jadi diperhalus bahasanya ketenaga kerjaan kalau di Indonesia. Nanti kalian ada mata kuliah hukum ketenaga kerjaan, ya. Kalau dulu kami masih ada mata kuliah hukum perburuhan dan ketenaga kerjaan. Nggak tahu sekarang di prodi-prodi lain, di kampus-kampus lain hukum perburuhannya dihilangkan. Seharusnya itu sejarah, kalian wajib tahu hukum perburuhannya itu apa dan gimana. Ya. Kemajuan di bidang selanjutnya ada International Organization for Migration. Ini apa? Pengungsi-pengungsi itu harus ditampung negara. Seperti apa? Pengungsi Suriah, ya kan? Pengungsi Rohingya. Banyak di Medan pun banyak nampung itu pengungsi Rohingya. Di daerah Sibolangit, kalian ada tuh penginapan yang sebelah kanan yang di depan pusat permainan anak-anak itu isinya orang Thailand, orang semua. Korban-korban konflik. Apa konflik yang banyak terjadi di negara? Itu adalah pemusnahan etnis. Ya. Kalian tahu apa akibat apa sebab terjadinya perang di Ukraina? Kenapa Rusia menginvasi Ukraina? Kalian juga harus tahu. Karena memang bidang kajian kalian. Mereka menginvasi Ukraina karena ada 2 negara bagian di Ukraina yang minta merdeka. Karena mereka, mohon maaf lagi, komunitas muslim. Ya.
Sedangkan Ukraina presidennya, mohon maaf, itu pendukung Israel, orang-orang Yahudi. Makanya apa target perang Rusia ini? Bukan menghancurkan negaranya, bukan warganya. Makanya warganya tidak ada yang ditembak. Maka diturunkanlah pasukan Czechnya yang berjanggut, ya kan, yang 100%, hampir 100% itu muslim. Datang mereka bukan untuk berperang, tapi untuk merangkul warga supaya tidak melawan tentara Rusia. Karena apa? Target Rusia hanya satu, Presiden Ukraina tembak mati. Ya. Kenapa seperti itu? Karena harus cari tahu juga, bukan hanya tembak matinya aja. Kenapa targetnya cuma itu? Karena ada diskriminasi di Ukraina, tapi tidak diakui dunia internasional karena Ukraina mau gabung ke Uni Eropa. Ada diskriminasi agama. Dua negara bagian itu ingin merdeka karena mereka muslim, tapi tidak dikasih, tidak diberikan oleh pihak Ukraina. Rusia sebagai negara pimpinan terbesar dari pecahan Uni Soviet, itu kan Uni Soviet hari itu, ya. Kalau kalian lihat, sejarah itu ada Uni Soviet dulu, ya. Kalau Piala Dunia dulu ada nama negaranya Uni Soviet, ada nama negaranya Yugoslavia. Kemana negara itu? Ya kan? Kalian sebagai orang hukum harus tahu kemana negara itu. Kalian tahu negaranya. Kalau kalian penghobi bola pasti tahu juga itu. Sebatas pernah dengar di video-video pendek atau apa. Kemana negaranya? Adalah negara yang pecah. Jadi Rusia dan beberapa negara kecil lainnya. Rusia lah yang paling besar. Jadi negara ada Kazakhstan, Turkmenistan, yang pecahan-pecahan itu banyak dia jadi pecahannya. Ada 13 kalau nggak salah saya. Armenia, ya kan? Ukraina. Rusia sebagai negara powernya, negara paling besar. Itulah pecahan-pecahan. Kalau pecahan itulah kenapa itu kalau saya bilang itu merupakan program Amerika. Kenapa program Amerika? Karena Amerika tidak boleh ada negara yang lebih besar daripada dia. Ya. Dulu Yugoslavia itu besarnya melebihi Amerika. Mana lagi korbannya selain itu? Selain Uni Soviet Yugoslavia? Korea. Kalau kalian tahu itu namanya dulu adalah Republic of the Korea. Gak ada Korea Utara, Korea Selatan, gak pernah ada. Tahun 1942 itu perang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan atas andil siapa? Amerika. Makanya pecah. Kenapa dibuat seperti itu? Karena Amerika tidak ingin ada negara yang lebih besar daripada dia. Makanya ada upaya penyatuan yang SEA Games semalam waktu di Indonesia. Nggak ada lagi Korea Utara, Korea Selatan, Republic of the Korea. Ya, kalau kalian nonton acara olahraga itu Republic of Korea, kenapa kalian nggak bertanya Republic of Korea ini negara mana? Kalian menonton nggak sesi olahraga itu yang di Jakarta, yang Asia Games ya, yang Asia Games? Kenapa nggak ada Korea Selatan, Korea Utara? Kenapa Republic of Korea? Kalian kok bertanya negara mana nih Republic of Korea? Ya kan? Bukannya Korea Selatan, Korea Utara bermusuhan? Kenapa ada negara Republic of Korea? Ya kan? Kalau kalian ketahui yang musuhan itu ya pimpinan negaranya, masyarakatnya tidak. Mereka tetap meyakini bahwa mereka adalah warga negara Korea, bukan Korea Selatan, bukan Korea Utara. Kan beda ya. Ada juga apa?
Cina juga sudah dipecah-pecah. Ada Cina Taipei, ya kan? Ada yang Cina kecil-kecil ada. Banyak nih. Karena apa? Karena memang banyak juga Indonesia juga mau dipecah. Kejadian dengan Timur Leste, Papua. Mau dipecah lagi Aceh, diangkat isu Islamnya. Aceh harus merdeka karena Indonesia tidak mendukung 100% Islam. Gak bisa. Kalau Aceh mau merdeka itu harus satu pulau merdeka. Satu pulau kalian tahu, kalau dari Aceh paling atas berarti yang paling bawah? Kalau nggak salah saya Bengkulu. Iya. Paling bawah Bengkulu, Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera paling bawah Bengkulu kalau nggak salah saya. Kalau salah nanti tolong koreksi ya. Atas Aceh, kalau kalian punya peta itu atas Aceh, di Pulau Sumatera itu bawahnya apa? Ada Bengkulu kalau nggak salah saya. Kalau salah nanti sama-sama kita revisi. Ada juga United Nations High Commissioner of Refugees. Ini adalah organisasi internasional yang ngurus juga pengungsi-pengungsi internasional. Ya, jadi pengungsi-pengungsi internasional ini banyak organisasinya. Kenapa? Karena kita anggap negara ini aman. Lihat, banyak di bagian negara lain itu perang. Dengan adanya perang pasti banyak pengungsi. Nah, pengungsi mati itu mereka yang berjuang, tapi banyak juga mereka yang ingin selamat. Kemana pengungsi-pengungsi itu? Lihat, banyak berita yang pengungsi terombang-ambing, terakhir sampai di Eropa. Ada juga yang sampai di Australia, dari Australia pun ditolak. Mereka tidak menampung karena tidak ada perjanjian kerjasama dengan United Nations. Baik, kita juga harus tahu ini di dalam United Nations ini negara-negaranya apa, ya kan? Jadi kalau kita ada masalah, minta tolongnya ke siapa? Atau nggak usah jauh-jauh, itu kalau pikiran orang-orang pemimpin negara. Kalian ambil S2, ambil keluar negeri, dapat rezeki kalian keluar negeri. Cari tahu dulu, negara tujuan kita itu ada perjanjian internasional nggak dengan negara kita? Karena konsekuensinya kalau terjadi perang, lihat berapa orang mahasiswa Indonesia yang terjebak di Ukraina, yang mamanya nangis-nangis, anaknya nggak bisa pulang karena terjebak di kos-kosan di Ukraina. Kalau dia keluar hanya hujan bom, hujan peluru. Ya, kita cari tahu mana yang memiliki perjanjian dengan negara Indonesia. Supaya apa? Supaya kalau ada masalah-masalah seperti ini, kita cepat ditangani, kita cepat dikirim pulang. Negara itu pasti ada tanggung jawab. Kita akan dikirim pulang. Kalau hukum itu tidak jauh-jauh kemana-mana, S2-nya kalau memang mau sejalan itu ke Belanda. Dan jangan heran juga kalian nanti sampai ke Belanda, kalau kalian belajar hukum, kalian lihat, kalian anggarkan yang kalian pelajari di sini, di hukum pidana, hukum perdata, mereka akan bilang, itu sudah kami tinggalkan sejak generasi kelima kami. Jadi KUH pidana, KUH perdata itu sudah tidak dipakai sebelum Indonesia merdeka. Di Belanda ya, bukan di Indonesia. Itu kan KUH pidana, KUH perdata itu asli produk Belanda. Ya, itu asli. Kalau kalian punya buku KUH perdata, KUH pidana itu pasti ada bahasa Belandanya. Kalau KUH perdata itu Burgerlijk Wetboek. Burgerlijk Wetboek. Kalau pidana apa ya? Pidana saya lupa juga apa itu. Karena saya bidang kajian saya nggak masuk ke pidana. Lanjut, di sini ada
kemajuan di bidang teknologi juga ada melakukan perjanjian-perjanjian internasional. Seperti yang pertama hukum angkasa, Other Special Law. Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya banyak salah karena saya memang nggak bisa bahasa Inggris. Ya kan? Nah, jadi saya usahakan ngeja sesuai dengan tulisannya, supaya kalian kalaupun mau menulisnya kalian tahu. Ada juga masalah perang dingin atau Cold War. Cold War. Perang dingin ini apa? Bukan suhunya yang dingin. Ya, jangan kalian pikir perang dingin ini yang perang-perang di Eropa yang musim salju, musim apa, bukan. Nah, perang dingin ini lebih kepada pemikiran, tukar pikiran, gak kontak senjata. Nah, ada tuh perang-perang yang tidak kontak senjata. Nanti kita kaji lagi. Kalau yang ini kan lebih kepada pengantar-pengantarnya. Ada juga hukum lingkungan internasional. Mudah-mudahan nanti di hukum lingkungan sama dosen kalian juga dibahas hukum lingkungan internasional ini, karena kita nggak akan bahas karena ada memang kajiannya. Juga menjadi bidang ilmu yang berangkat dari hukum internasional publik. Ya, dulu hukum lingkungan ini tidak ada, adanya sejak pemanasan global, diambil dari negara-negara barat Eropa. Hukum internasional lingkungan ini diambil dari mereka. Itu tentang perusakan. Ya, perusakan hutan, perusakan air, sumber daya air. Itu ada aturannya. Walaupun hukumannya tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Ambil contoh. Saya nggak menyalahkan hukum. Lihat, korupsi di negara-negara Cina, Singapura, Amerika, hukumannya seumur hidup atau mati. Indonesia 5 tahun keluar, 3 tahun keluar. Ayo dong, kalau memang memang kalian nanti jadi anggota DPR, kenapa nggak apa? Kalian jadi anggota DPR, kalian nangani masalah undang-undang korupsi, kalian masukkan korupsi di atas 1 miliar, hukuman mati. Kenapa bisa dibilang hukuman mati? Kita harus kaji dulu. Jangan kita benci langsung hukuman mati, enggak. Lihat, lebih bagus kalian membunuh daripada korupsi. Ini kiasan ya, bukan yang sebenarnya. Kenapa? Kalau membunuh kalian hanya menyiksa 1 orang, tetap mati. Kalau kalian korupsi, kalian membunuh banyak orang secara perlahan-lahan. Ya kan? Kalian korupsi dana bantuan, kalian korupsi segala untuk masyarakat. Dengan kalian korupsi, mereka nggak makan, kelaparan, mati. Lebih kejam mana? Yang ngebunuh apa? Membunuh secara perlahan. Membunuh secara perlahan sama dengan menyiksa. Dalam hukum manapun ataupun hukum Islam, menyiksa tidak dibenarkan. Nah, jadi kenapa saya bilang membunuh lebih bagus daripada kalian korupsi? Kan? Itu alasannya. Soalnya di aktivitas ekonomi yang amat masif di era globalisasi juga menjadi perhatian bidang hukum internasional. Hukum ekonomi internasional menjadi studi lebih spesifik. Jadi dia lebih kepada lihat karya anak bangsa ini banyak, ya. Kenapa hanya dijual di wilayah negara saja? Yang kalau kita lihat dalam masa pandemi ini bahkan turis wisatawan asing juga tidak datang. Hanya mereka turis wisatawan asing yang terjebak di Indonesia yang ada di sini. Ya kan? Tapi yang mau berkunjung tidak ada. Ya. Makanya di
dibiayai oleh negara, diatur oleh negara, perjanjian perdagangan dengan negara lain, mana yang dituju, yang pasar ekonominya lebih bagus itu Amerika, Inggris, dijalin kerjasama ke sana, kita bisa jualan ke sana. Karena udah ada perjanjian sebelumnya dilakukan oleh negara. Ya. Otomatis kalau kalian menjual ke negara-negara Amerika, Eropa, kasihlah barang terbaik. Jangan barang terakhir. Ya kan? Beda ya. Barang terbaik dengan barang terakhir. Barang sisa. Kalian kirim barang sisa. Percayalah, kalian jualan online, kalian kirim barang yang tidak bagus, dia kasih komentar jelek, nggak akan ada lagi pembeli di akun kalian, kecuali kalian buat akun baru. Ayo dong, kalau kalian mau berdagang secara jujur. Saya sudah ajarkan dari semester 1 semalam, kalian membangun ekonomi kalian sendiri. Walaupun sekarang kalian masih meminta pada orang tua, kenapa kalian nggak lakukan dagang secara online? Atau ini saya ajarkan lagi baru, kalian menghasilkan uang dari karya ilmiah. Kalian sudah saya latih membuat karya ilmiah. Yang membuat karya ilmiah pasti sudah mengerti sejauh mana dia kemampuan dia membuat karya ilmiah. Kalian buat, kalian taruh di blogspot. Masalah nggak ada yang ngelihat, itu urusan belakangan. Rajin aja kalian taruh. Ya kan? Mungkin generasi kalian nggak ada yang butuh, tapi generasi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, mungkin butuh. Di situ baru kalian panen kayak mana? Ya kan? Kalau sekarang kan kalian belum terlalu butuh kali uang, kalian taruh aja. Ajar kan? Wirausaha dari sekarang. Kalian mulai wirausaha. Supaya apa? Supaya kalian nanti sarjana kalian tidak bingung. Ya, nyari PNS nggak jebol-jebol. Mau ngelamar jadi dosen mesti S2. Ya, mau ngambil pengacara paling nggak ada 15 juta. Nah, kalau orang tua kalian punya, kalau orang tua kalian punya pun tapi adik kalian masih banyak, ekor kalian masih banyak, jangan berharap minta sama orang tua 15 juta. Kalian nyiksa orang tua namanya. Ya. Kalian nih minta sama orang tua, Pak, Ma, mau ngurus kartu pengacara 15 juta. Pasti dikasih karena anaknya mau maju. Tapi lihat gimana penghasilan orang tua, berapa adik kalian. Lain hal kalau kalian anak tunggal, nggak ada beban lain. Kalau anak adik kalian masih ada 4 lagi, 5 lagi, atau banyak lagi adik kalian, ya, namanya kalian menyiksa orang tua, membunuh orang tua secara perlahan, itu namanya. Pengakuan terhadap hak individu secara masif di fora global juga mengintroduksi lahirnya 2 disiplin ilmu baru. Yang pertama, hukum pidana internasional yang lahir di sekitar pertengahan abad 20 yang terbentuk atas fusi dan kohesi antara asas-asas dan norma-norma hukum internasional dan hukum pidana nasional. Jadi ada hukum pidana internasional. Jadi misalnya kita terlibat pidana di negara lain, ya, kalau itu menyangkut pidana negara mereka, itu tetap harus hukum mereka. Kita tinggal cari pengacara yang mengerti hukum mereka supaya membantu kita. Ya. Tapi kalau kasus kalian lebih kepada global nih, ya, di negara mana aja ada, kalian bisa ajukan ke peradilan internasional secara netral, itu di Zurich, Swiss. Ya, kalau kalian bersalah tetap harus ke negara kalian melakukan pidana, hukumannya tetap ada. Jadi ada hukum pidana masing-masing negara, ada hukum pidana internasional yang berlaku kepada seluruh negara yang mengikatkan diri di dalamnya. Kan?
Kita sampai jam 12 ya. Lanjutnya aktivitas ekonomi. Setengah 12 hari Jumat. Ada yang mau kalian tanyakan nih masalah hukum internasional ini? Ini saya bidang kajiannya masih satu arah ya semua ya, masih sama semua, masih berkaitan semua, nggak ada yang kemana-mana. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, ada yang bingung masalah lembaga negara, silakan ya, lembaga-lembaga internasional. Nah, atau nanti kalau kalian di rumah nonton video, kalian bingung, kalian boleh tanya. Ya, kalian boleh tanya di grup, kalian boleh japri saya, di kelas juga kalian boleh tanya, terserah, silakan. Nah. Ini udah jam berapa? Hah? 10? 10 menit lagi? 5? Boleh. Ini printnya pun tadi kurang bagus ya. Di tempat saya ngeprint saya nggak tahu apa. Kalau mau ini silakan ini, tapi kalau mau nanti yang bagus nanti saya printkan yang bagus. Tapi kalau kalian mau lihat yang ini juga